Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Hari ini sebuah video sebelah kiri itu mepet ke salurannya dilihat. Ini jalan rumah sakit yang airnya perempatan yang kita akan ngambil belok kiri di jalur lambat. Ya. Ya, di jalur lambat ini kita ambil jalur lambat. Kita akan berhenti dulu deh, awas dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Kamis tanggal awal bulan November. Kita akan nambung, suratin nambung ya, terus ini ya, terus ya, ini depan ada ini dia nyala sendiri. ya, masuk kiri pelan-pelan, belok kiri, belok kiri masuk ya, ya kiri masuk. Ya, ini salurannya memang cukup sekali dengan drainasenya. Pasarnya sudah mulai dengan sangat bagus. Ini rombongan nanti muter. Pelan-pelan aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya lagi di pasar di belakang. Kita lihat pasar. Ya, kondisi salah pasar ya, ini tumpukan sampah memang itu sisa dari kelapa ya, karena memang mereka bekerja untuk menjual kelapa dan membukanya, dan sisa dari kelapa itulah yang kemudian tidak bisa dilepas, harus dibuang sini.
Nah, kalau drainase seperti ini ya memang tidak mengalir karena elevasinya rendah dan salurannya kurang dalam dan kemiringan salurannya kurang ya. Jadi kan sehingga aliran memang jadi terhenti di sini, ini dalam kondisi yang kering. Nah, jadi saya kira permasalahan ini memang untuk membantu rakyat memang ya disediakan untuk pembuangan sampahnya, karena yang mereka jualan untuk membuka ini membuka ya, menguliti pekerjaannya gitu ya, menguliti kelapa. Oke. Tidak bisa dihindari. Ya, sampah-sampah yang lain ya, ini juga bekas-bekas tempat buah, papan-papan yang memang tidak bisa dihindari, paksa dibuang gitu. Tidak bisa diinikan karena memang sampahnya harus dibuang. Kalau ngomong buah-buah yang nggak terpakai atau busuk dibuang juga. Untuk bantu rakyat memang kemudian mereka diedukasi bagaimana mengelola sampah mereka agar ini perlu dipikirkan memang bagaimana buang sampahnya, karena memang oleh mereka sendiri, edukasi oleh mereka sendiri, membuang sampahnya bagaimana. Tapi itu kan ada tempatnya. Tidak mau sampah, jadi tempat membuang sampahnya tidak bisa dihindarkan. Dan salurannya juga tidak jalan karena memang drainasenya tidak jalan karena memang kurang dalam ya, kurang dalam dan kemiringannya kurang. Jadi harus ada sebuah usaha mendalamkan, melebarkan salurannya drainase sampah yang di sini, buah-buah yang ini dibuang. Tidak bisa dihindarkan. Tidak bisa dihindarkan. Terus kebanyakan saya kira demikian. Ini lebih rapi ya, karena buah-buahnya sudah lebih rapi ya. Jadi tidak sesimpel yang kita perkirakan, karena memang mereka butuh bagaimana edukasi mengelolanya bersama-sama. Ini jalan kelapa tidak terhindarkan saluran dalam. Jadi jelas salurannya kurang dalam, kurang lebar. Untuk kondisi kering pun tidak bisa masuk gitunya air ini. Sampai kemudian yang jalan kelapa, itu tidak bisa diberikan. Jadi tugas kita, tugas para pendidik, para pelayan publik untuk bisa memfasilitasi supaya airnya tidak banjir, ya, drainasenya bagus di dalam. Bahkan kalau di Hong Kong itu di bawah pasar ini perlu ada reservoir untuk menampung air dan kemudian memompanya keluar. Jadi gitu.
supaya airnya bisa mengalir. Itu memang tugas infrastruktur, salah satu adalah pemerintah, DPR wakil rakyat. Yang DPR yang membawahi rakyat banyak ini perlu mendesain pasar-pasar sehingga tidak banjir, kemudian mendesain bagaimana sisa-sisa buah-buahan kelapa, mangga-mangga yang busuk itu tidak dapat dikelola dengan baik, dibuang dengan baik ya. Luar biasa nih PR. Jadi begitu melihat seperti ini kita tidak bisa lagi menyalahkan rakyat karena penghasilan mereka dari situ. Hanya bagaimana sistem pengelolaan, manajemen itu yang menjadi penting untuk di. Jadi tadi pisang ya, tadi ini pisang ya sama juga. Ada kelapa, pisang dan kelapa. Nah, ini enggak enak. Ini drainase jelas karena kurang dalam, kurang lebar dan tidak mengalir. Sudah pasti ya. Tapi yang tidak bagus ini. Ya, jalan. Ya, jadi kalau ngerti seperti ini, yang pertama infrastruktur oleh tentu pemerintah tidak bisa dihindarkan, harus dilakukan. Dan kemudian bau kotor, sakit, penyakit itu pasti sudah pasti di jalan raya ya teman-teman semuanya. Luar biasa di kanan kiri gedung tinggi jadi cukup bagus. Tanah milik perusahaan daerah Pasar Juara. Jadi cukup bagus ini, memang terus harus dilakukan. Oke, kita balik lagi. Di dalam masih ada, di dalam masih ada tempat pasar, tempat pembuangan sampah. Ada tempat sampah. Berat untuk kita, manajemen dari perusahaan perumda daerah dalam mengelola pasar.
Ya, bisa buah-buahan, bisa kelapa. Jaket, satu pisang, satu kelapa, bisa buah-buah berbuah dan banyak sekali. Sebenarnya pasarnya udah bagus, di dalamnya ada pasar pusat grosir. Itu ada pasar cukup kayak gitu, udah beres cukup bagus ini, jadi pasar cukup kayak gitu. Ya, jadi rangkuman dari kunjungan saya ke pasar Gede Bage, yang pertama memang edukasi, ya, edukasi untuk semua pihak. Nah, dan yang kedua edukasi untuk para pengambil kebijakan, kemudian para cerdik pandai untuk menyadari bahwa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Kamis, November. Rangkuman saya setelah melihat pasar Gede Bage, yang pertama edukasi pendidikan, edukasi public education. Kalau dalam KPU-an ada e-Sitlakom, ya. E-Sitlakom, edukasi, survei, investigasi, desain, land acquisition, construction, operation, maintenance, itu dalam PUPR. Nah, kalau dalam pasar ini public education-nya apa? Cenderung pada memang manajemen, tahu manajemen tujuannya pasti semuanya ingin baik, semuanya ingin bahagia, kayak gitu. Semua orang pasti pengen baik, pengen bahagia, gitu. Jadi semua ingin baik, ingin bahagia itu untuk semua orang, dari puncak pimpinan, katakanlah presiden, gubernur, wali kota, bupati, pengen bahagia. Tapi orang-orang rakyat kecil yang tadi jualan pisang, yang ngupas kelapa, yang jualan mangga, pengen bahagia, pengen senang, hidupnya pengen katakanlah papan pangan, sandang papan pangan itu tercukupi, gitu. Nah, untuk mencukupi tadi, untuk teman-teman saudara-saudara kita di pasar, di level bawah, di grassroots people itu, mereka berusaha berikhtiar. Kalau jam segini mereka sudah ada di sini, ya, jam 6 sudah ada di sini, itu dari malam sebelumnya sudah berangkat dari rumahnya, mungkin juga subuh di sekitar masjid sini. Terus mereka yang bekerja membuka kelapa, jadi truk membawa kelapa masih utuh dibuka di sini. Nah, kulit kelapanya itu tentu dibuang di sampingnya kan, tumpuk kelapa tadi. Kemudian yang membawa buah-buahan dengan bronjong, dengan kotak-kotak itu, dipilih kelapa mangganya, disusun rapi bagus gitu. Nah, tentu bungkusnya ditaruh juga di sana, kelapa, mangga, terus bungkus kardus mangga atau papan-papan bekas mangga itu di sana. Belum lagi kemudian mangga yang terlanjur busuk, itu pasti ada, dan itu dibuang juga di sampingnya. Ya karena memang kan mereka nggak punya alternatif lagi, nggak bisa membuang sendiri kemana dengan biaya pickup sendiri, nggak bisa.
Demikian juga yang jualan kelapa tadi nggak bisa membuang bungkus kelapanya, dibuang ke tempatnya sendiri, nggak punya uang untuk itu, nggak ada alokasi, memang mepet sekali intinya. Kemudian tadi kelapa, pisang juga pisang yang udah busuk ya nggak laku kan, dijual ya dibuang situ, nggak mungkin dibawa pulang ke rumah juga terlalu mahal, dibuang ke rumah juga terlalu mahal gitu. Jadi pisang, mangga, kelapa intinya. Itu mereka pengen bahagia, pengen dapat margin, keuntungan, dimana ngambil dari satu tempat kelapa, pisang sama mangga tadi dijual di sini dengan harga lebih tinggi dikit gitu. Dan mereka ini kan pasar grosir gitu ya. Jadi orang pulang ke sini kemudian dijual di pasar masing-masing, harus ada deltanya, maka menjualnya juga kalau mahal dikit nggak laku. Jadi jual mangga kemana sana. Seperti kita lihat kalau kita nanti bisa beli mangga satu ini berapa gitu dibandingkan dengan di sana. Nah, kemudian kayak mangga, pisang, kelapa. Nah, itu satu sisi kehidupan yang langsung berhubungan dengan saudara-saudara kita, orang yang paling bawah. Yang kedua, drainase. Saya sampaikan, saya pernah melihat di Hong Kong, itu kota kecil. Saya tinggal hotel itu dengan FTSL, dengan Pak Dekan FTSL, tur ke sana. Itu ada kamar mandi terkecil di Hong Kong itu. Tapi di Hong Kongnya bisa drainase terselesaikan dengan baik. Apa? Di bawah tempat-tempat yang yang agak terbuka, misalnya lapangan itu di bawahnya reservoir. Reservoir itu truk bisa masuk ke dalam. Nah, dari reservoir itu airnya ngalir ke pinggir laut dan dipompa keluar oleh pompa tadi, sehingga air itu bisa ngalir ke bawah otomatis. Seperti ini sekarang misalnya, ya paling sederhana, di bawah pasar ini dibuat reservoir. Katakanlah kalau di dalam pasar ini, itu di bawah jalan ini dibuat reservoir, di bawah saluran besar. Kalau saluran besar itu tentu air yang sedikit itu akan masuk ke bawah saluran itu. Nah, memang harus ada kemiringan cukup. Nah, di kemiringan ini kurang. Kemiringan cukup dan pompa. Ya, di ujung sana kemiringan pompa itu di kemiringan saluran itu miring sana, kemudian dipompa untuk dikirim ke tempat lain. Dan memang kemudian setelah dipompa itu sudah ada kolam retention ya. Jadi kolam retention harus lebih besar lagi juga agar bisa nampung. Nah, tadi edukasi semuanya itu harus memahaminya bahwa hidup kita masalah untuk pengabdian, untuk rakyat, untuk common people, untuk kaum duafa, agar mereka bisa bahagia. Nah, para anggota DPR juga bahagia, para bupati, wali kota, gubernur, para menteri, Pak Presiden bisa bahagia bersama. Itu sebabnya kemudian mereka bahagia, airnya mengalir dengan baik, tidak bau, dan kemudian tentu mereka karena bahagia, inovasi, kreativitas tinggi, bisa menyekolahkan anaknya ke sekolah yang baik, dan nanti ada ini mobilisasi vertikal kalau mereka dapat beasiswa super smart, beasiswa bidik misi, beasiswa pendidikan dan segala macam. Nah, itu semua kalau kurang gimana? Maka perlu pajak. Pajaknya mana? Yang pajak yang orang terbesar itu yang bayar pajak tentu besar ini, misalnya Belanda 49%. Ya. Di Kanada ada pajak provinsi, pajak federal. Nah, kita perlu ada pajak sasarannya untuk bahagia bersama tadi. Infrastruktur tadi kebijakan di tangan para seni pandai, para anggota DPR, para pimpinan pemerintahan untuk mengumpulkan pajak, tapi tidak dikorupsi. Ya, jelas tidak dikorupsi seperti Belanda, tidak dikorupsi, bangun sistem pengairan di Belanda di mana kotanya minus 6 meter di bawah permukaan laut, tapi bisa terselesaikan dengan pajak yang besar. Pajak besar 49% di sana. Jadi kalau membeli pisang goreng Rp1.000, maka nambah 500 atau ya Rp500 untuk pajak bersama. Yang membeli mobil 1 miliar nambah 500 juta untuk pajak bersama. Memang yang kaya memang terpaksa harus nyumbang lebih banyak. Jadi begitulah, dengan nilai yang baik minimal
Oke, terus, jadi bagaimana drainase tadi dikelola dengan baik sehingga tidak banjir. Ya, jadi teman-teman semuanya. Jadi dari mahasiswa, dari S1, S2, S3, ayo kita berpikir untuk kebaikan umat, kebaikan masyarakat dan orang kecil. Nah, edukasinya tadi umum dan salah satunya edukasi Hippolexos pendidikan teknologi lingkungan supaya masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang baik. Oke. Bagaimana supaya drainase bagus, sampahnya bisa terurus gitu. Itu mahasiswa semua, anak bangsa, ayo kita bersama-sama memberikan kontribusi untuk bisa memahami permasalahan dan kita berbuat untuk rakyat banyak. Ya, Agung Gumilang melaporkan dari Pasar Gede Pagi hari Kamis November 2022. Dan rekan-rekan mahasiswa bisa memahami dan bisa ikut nulis paper dan diusulkan kepada pimpinan, kepada DPR bagaimana mendesain drainase yang baik, dan bagaimana mengedukasi masyarakat supaya sampah mangganya, sampah pisang, sampah kelapa, popok semuanya bisa terkelola dengan baik dan mereka bahagia, ya, bisa penghasilan cukup untuk menyalurkan anak. Terima kasih. Agung Anda terima kasih dengan Dr. Yani yang telah memegang kamera bantuin untuk ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dibahas ini. Mau beli mangga nggak? Sekilo seberapa sekilonya? 15, Mohon, 20. mohon. 2 kilo lah, 2 kilo, mohon. Ini 20 sekilo, 15, itu 20. 2 kilo. Kalau gini yang busuk ya, yang busuk terus dibuang. Ini buangannya susah juga ini dari pasar yang ya, ini beli campur sama nih misalnya. Ya campur deh 2 kilo ya. Ini nyandak di mana? Nyandak di mana ya? Di Madiun. Oh Madiun, wih jauh. Harga transportasinya biasa berapa? Jadi pas banjir kemarin ini sampai di lantai itu kena masuk ke situ. Iya, masuk. Jadi pas banjir kemarin itu sampai masuk ke dalam, jadi artinya elevasinya tinggi, jadi drainase kurang besar, ini kurang besar. Baik.
Kasih ya. Nah, mangga-mangga ini diambil dari Madiun pakai truk ke sini dan kemudian dijual di sini. Jadi ini grosir dijual lagi di daerah-daerah sana. Oh, ini tapi 20 sekilo. Kalau saya beli di sana kan 25-30 deh kalau beli di pasar yang lain karena ngambilnya dari sini. Jadi mereka harus punya untung juga. Kalau nggak punya untung buat sekolah anaknya dari mana gitu. Ini jadi mahasiswa perlu paham gitu. Jadi di sini ini 20.000 per kilo kayak yang ini ya. Jadi dibeli di pasar Cicahem sana ada 25-30. Jadi mama-mama ngambil di sini dijual di sana. Mereka punya keuntungan dari situ. Nah, Nawang sini tuh dengan segala prosesnya ada sisa-sisa yang busuk ya emang nggak bisa dibawa ke rumah. Harus dibuang. Nah, ini bagaimana mengelola ini dari pasar ya, perusahaan daerah pasar harus menyediakan. Oh mungkin kalau disediakan tempat truk itu mudah Mas. Truk itu truk sampah itu ini nanti tinggal narik gitu ya. Iya, jadi tidak ada satupun orang yang pengen kotor situasinya, tapi kalau sarana prasarana tidak disiapkan ya nanti menjadi kotor semua. Agung Wiono melaporkan untuk teman-teman mahasiswa ITB, mahasiswa Unpad dan seluruh mahasiswa Generasi Muda Indonesia Bangsa untuk membantu menolong mendesain agar mamang-mamang di pasar ini mendapatkan penghasilan yang cukup dan bisa bahagia, bisa menyekolahkan putra-putrinya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa Generasi Muda Indonesia supaya bisa mengelola sampah dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, titip pesan ini untuk para pimpinan, para pengambil kebijakan, pembuat peraturan perundang-undangan, para anggota DPR, para dosen, para peneliti, agar bisa membuat penelitian, membuat proyek agar suasana pasar menjadi lebih baik lagi. Agung Wiono melaporkan dari Pasar Gedebage hari Kamis November 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.